Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024, saya akan mengomentari 3 hakim Mahkamah Konstitusi menentang putusan hakim Mahkamah Konstitusi Soehartoyo yang memenangkan 02. Dalam sengketa pemilihan 3 calon presiden dan calon wakil presiden, Soehartoyo selaku ketua hakim Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan dan tuntutan 01 dan 03 yang memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Salah satu alasan Soehartoyo selaku ketua Mahkamah Konstitusi menolak tuntutan 01 dan 03 antara lain, masalah pembagian sembako tidak ada hubungannya untuk memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Sebelumnya, hakim Mahkamah Konstitusi jumlah saksi yang diajukan harus terbatas, waktunya terbatas, tetapi dalam putusannya menyatakan semua keterangan saksi kurang banyak saksi, sehingga keterangannya kurang dapat meyakinkan hakim Mahkamah Konstitusi. Ditambah waktunya sangat terbatas, tidak cukup waktu menilai kesaksiannya. 3. Sehingga hakim Soehartoyo memutuskan menolak tuntutan 01 dan 03 dan memutuskan memenangkan 02. Atas putusan Soehartoyo selaku ketua Mahkamah Konstitusi yang memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming dibantah 3 hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Hakim Saldi Isra, Hakim Arif Hidayat, dan Ibu Hakim Eni Nurbaningsih dengan alasan 1. Pembagian bansos berupa beras 10 kg ada pengaruhnya untuk memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming. 2. Bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Presiden bisa ikut kampanye bila salah satu paslon peserta pemilu, sedangkan Presiden Joko Widodo tidak ikut sebagai paslon peserta pemilu. 3. Tuntutan 01 dan 03 sebagian bisa diterima Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat keyakinan hakim Mahkamah Konstitusi, tetapi Soehartoyo menolak semua tuntutan 01 dan 03. 4. Ketiga hakim Mahkamah Konstitusi, Arif Hidayat, Saldi Isra, dan Ibu Eni Nurbaningsih, seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan umum tahun 2024 dan melakukan pemilihan ulang atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu 01 calon presiden Anies Baswedan dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, 02 calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming, dan 03 calon presiden Ganjar Pranowo dengan calon wakil presiden Mahfud MD. 5. Presiden Joko Widodo secara terbuka di muka umum membagi-bagi bansos berupa beras 10 kg di depan Istana Negara. Juga Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto ikut membagi-bagi bansos di salah satu daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ikut membagi bansos di salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Tindakan Presiden Joko Widodo bersama 2 menterinya membagi-bagi bansos bertentangan dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena dalam penyelenggaraan pemilihan umum dilarang memberikan sesuatu kepada pendukungnya, baik dalam bentuk beras, uang, dan kaos, dan barang yang sifatnya yang ada harganya atau nilainya. Karena dalam pemilihan umum yang diperbolehkan dalam kampanye hanya adu gagasan dan debat agar nanti dipilih oleh rakyat sebagai pemimpin bangsa Indonesia. 6. Presiden Joko Widodo menyalahgunakan jabatannya memerintahkan semua aparat negara, terlebih Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri, jajaran kepolisian, Kejaksaan Agung, para kepala desa seluruh Indonesia berpihak untuk memenangkan 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam bentuk tahap kampanye dengan menghimpun para kepala desa dan lurah seluruh Indonesia bertempat di Gor Bung Karno, Jakarta, dan menginstruksikan memenangkan 02 tahap pengumpulan suara di mana surat suara sudah tercoblos 02 sebelumnya, dan tiap kotak suara isinya 300 surat suara. Ternyata kotak suara berisi 700 sampai 800 surat suara, dan lebih separuh selisihnya surat suara diduga dimasukkan ke 02 dan tahap penghitungan suara, di mana Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan Alibaba di Cina yang bertentangan dengan aturan Komisi Pemilihan Umum sendiri. Padahal semua aparat negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak boleh berpihak kepada salah satu paslon dan harus netral. Berdasarkan alasan tersebut di atas, ketiga Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Ibu Eni Nurbaningsih seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan umum tahun 2024 dan melakukan pemilihan ulang kepada ketiga calon presiden dan calon wakil presiden, bukan seperti putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Soehartoyo menolak semua tuntutan 01 dan 03 dan memenangkan calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Harapan saya, karena Soeharto selaku ketua Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming yang langsung berlaku. Makanya ketika Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Ibu Eni Nurbaningsih menerima putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Soehartoyo karena tidak bisa diulangi lagi, untuk lebih baik disempurnakan saja nanti dalam pemilihan umum tahun 2029. Dalam sengketa pemilihan 3 calon presiden dan calon wakil presiden, Soeharto selaku ketua Hakim Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan dan tuntutan 01 dan 03 yang memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Salah satu alasan Soeharto selaku ketua Mahkamah Konstitusi menolak tuntutan 01 dan 03 antara lain: 1. Masalah pembagian sembako tidak ada hubungannya untuk memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. 2. Sebelumnya Hakim Mahkamah Konstitusi jumlah saksi yang diajukan waktunya terbatas, tetapi dalam putusannya menyatakan semua keterangan saksi kurang banyak saksi sehingga keterangannya kurang dapat meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi, ditambah waktunya sangat terbatas, tidak cukup waktu menilai kesaksiannya. Sehingga Hakim Soeharto memutuskan menolak tuntutan 01 dan 03 dan memutuskan memenangkan 02. Atas putusan Soeharto selaku ketua Mahkamah Konstitusi yang memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming dibantah 3 hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Hakim Saldi Isra, Hakim Arif Hidayat, dan Ibu Hakim
Eni Nurbaningsih dengan alasan: 1. Pembagian bansos berupa beras 10 kg ada pengaruhnya untuk memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming. 2. Bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo menyatakan presiden boleh kampanye dan memihak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan presiden bisa ikut kampanye bila salah satu paslon peserta pemilu, sedangkan Presiden Joko Widodo tidak ikut sebagai paslon peserta pemilu. 3. Tuntutan 01 dan 03 sebagian bisa diterima Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat keyakinan hakim Mahkamah Konstitusi, tetapi Soehartoyo menolak semua tuntutan 01 dan 03. 4. Ketiga hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Ibu Eni Nurbaningsih, seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan umum tahun 2024 dan melakukan pemilihan ulang atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu 01 calon presiden Anies Baswedan dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, 02 calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming, dan 03 calon presiden Ganjar Pranowo dengan calon wakil presiden Mahfud MD. 5. Presiden Joko Widodo secara terbuka di muka umum membagi-bagi bansos berupa beras 10 kg di depan Istana Negara. Juga Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto ikut membagi-bagi bansos di salah satu daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ikut membagi bansos di salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Tindakan Presiden Joko Widodo bersama dua menterinya membagi-bagi bansos bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena dalam penyelenggaraan pemilihan umum dilarang memberikan sesuatu kepada pendukungnya baik dalam bentuk beras, uang, dan kaos, dan barang yang sifatnya yang ada harganya atau nilainya. Karena dalam pemilihan umum yang diperbolehkan dalam kampanye hanya adu gagasan dan debat agar nanti dipilih oleh rakyat sebagai pemimpin bangsa Indonesia. 6. Presiden Joko Widodo menyalahgunakan jabatannya memerintahkan semua aparat negara, terlebih Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri, jajaran kepolisian, Kejaksaan Agung, para kepala desa seluruh Indonesia berpihak untuk memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam bentuk tahap kampanye dengan menghimpun para kepala desa dan lurah seluruh Indonesia bertempat di Gor Bung Karno, Jakarta, dan menginstruksikan memenangkan 02 tahap pengumpulan suara di mana surat suara sudah tercoblos 02 sebelumnya, dan tiap kotak suara isinya 300 surat suara. Ternyata kotak suara berisi 700 sampai 800 surat suara, dan lebih separuh selisihnya surat suara diduga dimasukkan ke 02 dan tahap penghitungan suara, di mana Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan Alibaba di Cina yang bertentangan dengan aturan Komisi Pemilihan Umum sendiri. Padahal semua surat suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak boleh berpihak kepada salah satu paslon dan harus netral. Berdasarkan alasan tersebut di atas, ketiga hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Ibu Eni Nurbaningsih, seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan umum tahun 2024 dan melakukan pemilihan ulang kepada ketiga calon presiden dan calon wakil presiden, bukan seperti putusan hakim Mahkamah Konstitusi Soehartoyo
menolak semua tuntutan 01 dan 03 dan memenangkan calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Harapan saya, karena Soeharto selaku ketua Hakim Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming yang langsung berlaku, makanya ketiga Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Ibu Eni Nurbaningsih menerima putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Soeharto karena tidak bisa diulangi lagi. Untuk lebih disempurnakan saja nanti dalam pemilihan umum tahun 2029. Sekian dan terima kasih.